Ini gaya baru kayaknya 2023 woy. Banyak kan gimmick si goblok. Anu apa lagi? Bear bukan teddy bear ini mini bear. Ini Mini bear. bear. Oh. Pakai apa namanya nih? Bandok. Kembali lagi di Gasur 5.0 di jam 12 malam ke atas. Pam 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 pam. Apa boy? Hari ini itu kita coba bahas tentang diam. Oke. Ya nah, bagus kita bahas yang lebih menarik aja nih apa ya? Dia aja dulu lihat RT berapa menit kayak gitu kan asal ini. Iya kan. Aku ada sih, tapi kamu aja dulu. Padahal nggak ada lagi. Ada boy, ada. Nah ini baru aja nih baru lulusan. Kan setelah hari keberapa puasa ini, hari ketiga hari empat ini, 4. Iya. Nah itu aku akhirnya keliling tuh, betul-betul keliling jalan ke pasar Ramadan. Nggak beli apa-apa, cuma sekedar jalan. Dan tahun lalu itu aku ngerasa sepi. Tahun ini jauh lebih sepi. Kira-kira menurutmu kenapa? Apakah ada pengaruh dari resesi tahun 2023 atau memang pada akhirnya orang-orang merasa berjualan di bulan Ramadan itu meskipun banyak orang yang jadi haji mumpung ya, pasti banyak tiba-tiba yang jadi pedagang kan? Iya. Bahkan ya di daerah sini lah, atau sini daerah Pasundan kan? Iya. Itu banyak lucu banget kan mereka buruknya. Itu banyak orang yang maksudnya non muslim kan, juga berjualan juga. Dan itu sah-sah saja memang tidak ada larangan dan tidak ada batasan. Maksudnya secara tidak langsung itu membuka keran rezeki juga kan untuk mereka maksudnya. Nah tapi memang sepi boy, sepi banget sumpah. Dulu boy ya, dulu 2 tahun yang lalu tuh, atau bahkan tahun lalu masih sepanjang jalan depan gang ini rame boy. Ini betul-betul sepi. Sebenarnya penjualnya banyak, tapi antusiasme orang untuk ke pasar Ramadan itu betul-betul berkurang, sehingga menyebabkan banyak yang awalnya mungkin misalkan ada 20-30 lapak, ini cuma ada 10-15 lapak aja. Menurutmu ya, pengamatanmu ini pengaruhnya karena apa nih? Oke, yang pertama kayaknya sih kita karena nggak ada data boy ya yang menunjukkan tentang setiap tahun ini angka penjualan dan lain sebagainya secara pasti gitu. Ya kan, jadi apa ya? Euforia aja, lihat dari euforia gimana. Aku tadi sore baru selesai lari juga kan, aku langsung pajak gitu, maaf, Stadion Segiri yang setiap tahun pasti ada. Setiap tahun pasti bakal ada pasar Ramadan di sana. Iya kan? Nah, kamu udah risih kan tolol lah. Urutnya nih dah. Iya kan. Nah, aku lihat di situ ramai boy, cukup ramai sampai ya ini Stadion Segiri di seberang ini ada dinas, ada parkiran motor, dia buka parkiran motor di situ lah. Iya pasar Segiri lah ya. Pasar Ramadan ya. Pasar Ramadan Segiri. Sebenarnya apa ya? Mungkin karena beberapa tahun belakangan kemarin kita terbiasa untuk melihat sesuatu yang sepi aja gitu boy. Ya kan, apalagi sempat kan 2 tahun berturut-turut waktu itu COVID masih, ya kan. Jadi pada akhirnya nggak terlalu apa? Nggak terlalu ramai. Iya nggak. Aku rasa sih rame juga enggak juga rame gitu. Ada, tapi kalau misalkan apakah sekarang tuh terlepas dari itu tadi ya, gue sendiri, apa emang udah dialokasikan ya? Maksudnya tersentral? Ya enggak sih sebenarnya kan. Sebenarnya gini, pasar Ramadan di Gor Segiri itu membuat para penjual buka lapak di situ jadi sehingga tersentral atau enggak menurutmu? Enggak sih, kan itu biasanya disewa-sewakan juga kan. Aku nggak tahu tahun ini disewakan atau enggak. Biasanya sih selalu disewakan lah, tapi biasanya dengan harga yang ya masuk akal lah. Lapak-lapak itu kan supaya mereka bisa berjualan di sana. Dulu bahkan aku ingat banget boy, sorry boy, sampai keluar ke trotoar bahkan tuh aku ingat banget tuh. Sekarang? Enggak. Iya. Itu sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu. Berarti memang mengalami sepi ya? Mengalami penurunan. Ya. Masa itu dampak dari pandemi ya? Maksud kita kan lagi fase dari pandemi mau ke endemi ini kan? Iya biar capek setiap hari. Terus
Jokes internal boleh dong. Terus Amin. terus Ya karena apa ya, aku lihat juga enggak ada apa-apa lagi gitu kan. Jadi aku bingung Boy, apa mau dibahas dari fenomena Fenomena itu ya? Iya. Karena ya udah berlalu aja gitu ya. ya karena pada akhirnya aku juga ngerasa kok setiap tahun suasana kebatinan kita mungkin untuk melihat sebuah keramaian itu makin hari makin sepi. Kita mungkin lebih cenderung ke tempat-tempat yang sepi daripada ke tempat yang ramai. Oke. Ya kan, kita naik motor tuh biasanya menghindari tempat-tempat yang berpotensi ramai di pikiran kita. Iya. Pada akhirnya kita berpikir, sepi nih tempat, padahal kita sudah mendesain diri kita nggak mau ke tempat ramai karena pasti macet, pasti ada masalah dan sebagainya. Aku contoh lari Boy, di daerah Biawan tuh pasti ada tuh dekat jembatan kalau di rumahku. Nah di Biawan, jalan Biawan itu gimana? Ramai terus. Ya itu kan selalu rame tuh, nggak ada matinya tuh ya. Ya ada satu tempat zaman Haji aku Ana SD, situ, SMP. Haji Ana yang memang terkenal dengan kuenya dan tempat sentral pembuatan jajanan lokal lah. Dan aku lihat kalau perbandingannya setelah tadi aku lari rame-rame aja, di situ rame, di gor segini rame. Selalu rame ya. Nah, selalu rame aja kalau pandanganku sih. Jadi apa ya? Tapi gini, sorry kepotong, kamu orang yang juga beli jajanan nggak? Enggak sih, aku enggak. Oh jadi maksudnya itu urusan orang rumah ya? Iya. Kamu nggak ya? Aku ingat ya tadi. Semuanya kayak tai ditutupi rambut tuh. Dan konsen aku bodoh tolol asli ya. Keren Boy. Terus kayak bang. Kayak tadi keponakanku kan. Lo saya kesini kok. Udah terus kita menggunakan. Tadi aku kan kemarin keponakanku jajan sambil aku mau lari, aku bilang ayo jajan mau beli apa ya, dia beli coki-coki, beli beng-beng, beli tiktok yang kayaknya dulu aku beli itu juga ya buat buka puasa, saking kita pengennya kan ngerasain semua hal gitu kan. Ya kamu ingat lah kalau masih kecil kan kamu beli ini beli itu beli ini beli itu ditaruh di depan mata semua supaya rasanya nanti buka puasa mau makan semua. Ternyata ya kita cuma makan 2-3 kenyang sudah kan. Betul. Ya mungkin karena pengalaman masa kecil itu kita pada akhirnya hari ini aku pribadi ya jadi nggak kepengen aja apa yang ada di meja makan, berarti itu menu buka aku hari ini. Aku sih biarkan aja keponakanku begitu, biarkan dia merasakan prosesnya juga seperti aku waktu SD, TK, SMP, dimana kita pengen semua hal ada, tapi apa ya, seiring berjalannya waktu kita mulai sadar bahwasanya ini kayaknya nggak perlu deh, ini nggak perlu deh. Gitu ya menurutnya. Iya. Aku nggak sepakat. Aku nggak mau ngasih tahu keponakanku jangan beli ini, kamu nanti nggak makan, aku biarkan aja. Biar aja dulu ya, dia berproses. Biar dia dapat pelajaran dari apa yang dia lihat sendiri gitu. Yang penting kan kalau udah habis kan aku yang habiskan. Iya, tapi memang rasionalitas itu juga nggak bisa terpupuk juga kalau memang dia, karena ada aja orang yang fuck aja gitu loh, dia beli banyak, ya dia tahu ujungnya terbuang-buang. Iya itu kakakku banget. Mungkin ya. Karena aku pribadi mungkin 3 tahun lalu aku masih orang yang gitu nggak sih? Ya kan? Ya kamu bisa dibilang kayak gitu kan. Sampai pada akhirnya aku menyadari apa ya, kalau bukan terkesan apa ya, susahnya aku uang, aku kayaknya nggak pernah ngerasain kesusahan untuk makan deh. Iya, maksudnya kayak gitu ya, maksudnya di tahap itu, maksudnya aku nggak pernah benar-benar harus ngutang untuk makan tuh, nggak pernah banget aku gitu loh. Susah-susahnya aku misalkan lagi susah keuangan, tapi juga aku kayaknya belum pernah beli sesuatu hal yang nggak bisa aku beli gitu loh. Untuk kalau makanan doang ya, kalau makanan. Tapi makanya aku udah nggak sepakat karena aku masih melihat di sekitarku beberapa ada orang yang masih kayak gitu, meskipun dia udah tua, dia udah rasional, bahkan udah ngerti, tapi tetap memenuhi nafsunya itu loh, nafsu yang kata orang nafsu mata apalah itu, terserah istilahnya, tapi tetap beli banyak, pada akhirnya juga terbuang-buang. Bahkan aku pun sampai ada beberapa orang yang dekat sama aku tuh bilang, kalau misalkan aku bilang habis nih nanti kita kesini, ya udah dia nggak dengerin omonganku karena dia tahu itu sekedar apa ya, kemauan aja, tapi pada saat sudah selesai makan ya udah kenyang. Makanya aku bingung, aku tuh meskipun gemuk kayak gini tapi nggak kuat banget makan gitu loh boy. Oke.
karena aku sadar aku bisa mengklasifikasikan, bahkan mengurutkan tuntutannya kenapa sampai aku bisa gemuk kayak gini gitu. Aku bahkan bisa, dan memang faktor makan itu bukan faktor yang berapa persen. Mungkin dulu iya pas anak masih SD, masih apa tadi, SMP. Itu sih kalau aku. Jadi kalau aku ngerasa terlepas dari kembali lagi ke tema, jadi poinnya kalau di aku ngerasa memang sepi ya. Karena baru hari keempatnya aku betul memutuskan mau keliling lihat, nggak pengen beli. Dan sebenarnya kalau misalkan mengikuti nafsu, anjir gorengan, tapi ya lagi mau ngurangi, dan harus ngurangi banget. Karena percuma aja menurutku kalau misalkan aku mau sahur, misalnya cuma nggak sahur nasi, mau cuma sahur buah misalkan. Tapi pada akhirnya pas buka juga kebablasan juga, gorengan, minyak, tepung, nggak ada artinya kan. Sebenarnya sih konklusinya sih mau aku sambungkan begini sih Boy, tentang apa, tentang fenomena yang terjadi di setiap tahun tentang warung makan atau tempat jajan untuk berbuka yang juga diarahkan ke kita tentang keinginan kita untuk beli gitu, ya kan. Aku sih melihatnya sih ya tadi, semakin waktu aku semakin membatasi untuk beli-beli yang begitu. Apa ya, aku syukurnya bukan orang yang kepengenan Boy. Iya betul. Aku tuh bukan orang yang kepengenan, misalnya gini, aku pengen makan Pizza Hut dan apa dan sebagainya. Aku di rumah dulu, aku kenyangin dulu perutku di rumah sampai kenyang banget, hilang. Baru aku mikir lagi mau makan lagi nggak ya? Oh enggak, ya udah, berarti itu cuma mindset sesaat aja. Karena menurutku makan di luar itu kayak rekreasi aja. Matamu sudah kelihatan. Ini video paling brengsek sudah ini. Ya. Terus menurutku ya makan di luar tuh kayak rekreasi aja Boy, nggak usah sering-sering. Iya, makananmu ya makanan yang ada di meja. Aku ini kembali lagi, aku bisa ngomong begini karena aku tinggal sama orang tua, tinggal di rumah sama orang tua gitu, yang ya makanannya itu aja. Sayang juga kalau dimakan. Aku yakin kamu juga bakal demikian kok, pasalnya pasti. Iya kan, nggak pernah, malah nggak punya pikiran kan kayaknya. Iya, bahkan aku yang menawari orang rumah. Iya kan? Mau makan apa nih? Yang ada aja. Nah iya, Karena yang ada selalu berlebihan. Ya berlebih. kamu yang orang perantauan ke rumah pasti pengen makan masakan rumah kan? Betul. Ya kadang-kadang kamu juga bawakan oleh-oleh lah dari kota gitu, entah apakah makanan ya supaya ya rasain lah. Iya. Karena mungkin di sana nggak ada gitu. Meskipun pada akhirnya sebenarnya ternyata nggak benar-benar mau juga mereka gitu. Iya. Iya sih. Ya intinya sih itu sih Boy. Aku merasa bosannya semakin hari ya. Aku sadar kita sudah cukup dewasa sih untuk melihat situasi ini. Mungkin orang tua kita dulu waktu kecil euforianya sama kayak kita, tapi semakin dewasa, semakin tua ya dia jadi malas aja untuk keluar rumah, ya kan? Dan pada akhirnya berpikir sepi dan sebagainya. Itu hal yang mungkin lagi kita rasakan aja gitu. Apa ya? Karena aku percaya sih setiap fase hidup itu pasti orang ngerasakan kok. Tidak akan beda jauh dari setiap zaman, entah di tahun 70 sama 2023 sebenarnya polanya sama kok, ya kan, cuma desain kehidupan aja yang beda. Karena ya banyak yang berkembang, banyak yang bertumbuh, ya kan. Iya. Jadi otomatis mempengaruhi mindset, mempengaruhi pola pandang juga. Iya. Ya tapi terlepas dari itu bagus aja sih kalau sepi, maksudku. Iya. Kenapa tuh? Nggak perlu ada alasan. Ngomong sembarang aja. Karena ada sesuatu coba itu. Nggak, sebenarnya ada yang mau diomongin tapi iya sih. Jangan. Kemarin aku nanti aja deh. Udah itu aja. Oke. Nggak perlu pakai kesimpulan.